Yo, kembali lagi bersama gua di Izal Haq. Tunggu. Jangan di skip dulu, tolong jangan skip dulu. Di sini gue minta tolong kepada kalian yang nonton video ini. Di sini gue lagi nyari pendonor ginjal buat temen gue. Dia perempuan, umur 21 tahun, tinggal Jakarta, golongan darah A. Jadi kalau misalnya kalian ada kenalan di rumah kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, mungkin yang sekiranya bersedia jadi pendonor ginjal buat temen gue, kalian bisa langsung DM ke Instagram gue di @iniizal. Terus gue minta tolong juga ke kalian untuk share ini ke semua sosmed kalian. Oke, terima kasih. Di video kali ini gua pengen cerita-cerita aja sih. Kebetulan juga ini kan bulan Maret ya. Bulan dimana merupakan penantian para SLTA. Baik itu SMK, aliyah, SMA. Dimana kalian pasti nunggu yang namanya pengumuman dari SNMPTN. Panjangnya apa sih, gue lupa. Karena SNMPTN, Perguruan Negeri TN, Tinggi Negeri. Sorry, salah. Gimana sih lah, muas kan? Selamat buat kalian yang sesuai dengan ekspektasi kalian, lulus di tempat keinginan kalian. Terus yang belum beruntung masih ada yang namanya SBMPTN. Pokoknya sama kayak SNMPTN, tapi SBMPTN itu lebih mandiri. Kita datang ke bukan jalur bukan mandiri sih dia. Ada ujian lagi gitu lah, nggak mandiri. Kalau SNMPTN kan dari rapot. Kalau gue salah koreksi, oke? Nah, gue pengen bilang ke kalian, buat kalian yang udah keterima ini ya, buat keterima di perkuliahan, otomatisnya kan, udah terima di SNMPTN, otomatisnya kalian pasti nginjak yang namanya dunia perkuliahan. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian, kalau bahwasannya hal yang kalian ekspektasikan itu untuk di dunia perkuliahan nggak seindah yang kalian pikirkan pas kalian duduk di bangku SLTA, baik itu SMK, MA, atau SMA. Gue berani bilang gitu. Kenapa gue berani? Karena gue mengalami apa yang hal itu terjadi. Gue lulusan SMK dan gue kuliah di jurusan yang sama pas gue SMK. Ekspektasi yang pertama kali gue pikirkan itu adalah gue lulusan farmasi, SMK farmasi, dan gue kuliah di perkuliahan jurusan farmasi di Garut. Oke, ekspektasi gue pertama itu bahwa kan gue SMK itu farmasi cuma ngurus obat, ngitung resep. Obat ini gimana cara perhitungan apabila jumlah yang dibutuhkan sekian, terus misalnya untuk diubah kesediaan liquid ke serbuk atau gimana gitu, pengencerannya bagaimana. Pas gua masuk ke dunia perkuliahan farmasi, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang gua pikirkan. Gua mikir kalau di dunia farmasi itu masih ngurus klep ngurus obat, bener, klep ngurus obat, tapi itu cuma dalam 4 tahun lah. Gue paling yang benar-benar ngurus obat itu cuma 2 tahun lah, itu di semester 3 sama 4 gitu kalau nggak salah. Dunia perkuliahan itu ada 4 tingkat ya. Yang pertama tingkat pertama, tingkat 2, tingkat 4 pastinya. Tingkat pertama ini semester 1 sampai semester 2, tingkat kedua itu semester 3 sampai 4, tingkat 3 5 sampai 6, tingkat 4 7 sampai 8. Yang gue sekarang di tingkat 4, tingkat terakhir. Mudah-mudahan gue lulus cepat ya, oke? Amin. Baik lagi. Di kuliahan itu yang gue pelajarin ya kan, farmasi itu di perkuliahan malahan gue lebih menjurus ke perkimiaannya, dimana gue harus meneliti tentang obat itu gimana secara struktur dari kimianya, terus khasiat dari toksikologinya, terus dari bahan alamnya bagaimana. Bener-bener di luar ekspektasi gue pas gue SMK itu. Ekspektasi yang kedua itu gue kira semua mudah, kayak misalkan kita kan yang paling enak itu kalau sekolah jam kosong. Nah,
Dimana jam kosong ini kita isi kayak ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, ngobrol ya kan, canda-canda lah, gila-gilaan di kelas gimana jam kosong gitu. Tapi kalau misalnya kalian di dunia perkuliahan, kalian ada istilah jam kosong atau dosen tidak masuk sesuai jadwal, berarti kalian harus siap-siapin mengubah semua plan kalian yang udah kalian susun rapi dalam 1 bulan itu. Misalnya kalian ada waktu liburan di minggu ketiga, terus dosen itu nggak masuk di minggu kedua, siap-siap minggu ketiga kalian hancur, karena dosen itu pasti dia minta masuk di jam yang dia bisa, sementara mahasiswa itu nggak bisa sebenarnya, tapi ya mau nggak mau kita mahasiswa harus bisa. Itu yang paling gak enak gitu, paling bener-bener ekspektasi itu jam kosong di kuliah tuh bener seram lah. Jadi sebisa mungkin berdoa mudah-mudahan ketika kalian kuliah nggak ada yang namanya istilah jam kosong. Oke? Terus tugas di kuliahan yang gue pikir mudah, mungkin tinggal kopas aja kayak gue di SMA, tinggal niron, nyontek lah istilahnya. Ternyata di ekspektasi gue ketiga ini tentang tugas di dunia perkuliahan rupanya beda, dimana rata-rata tugas di perkuliahan ini lebih mengacu ke individual kita. Berdoa lah mudah-mudahan dosennya kayak lebih berumur, lebih tua gitu rata-rata. Kenapa? Karena dosen-dosen tua biasanya dia masih membaca, jadi kalau kita misalnya ngerjain tugas panjang gitu, dia udah kumpul dapat nilai B atau C lah, minimal B lah gitu. Misalnya bagus A, tulisan misalnya tulisannya bagus berarti A. Tapi itu nggak berlaku buat dosen yang misalnya dia lulusan baru, idealisme dari kampusnya itu masih tinggi. Itu kayak dosen gua, dia idealisme tinggi, dicek satu-satu tugas mahasiswanya tuh. Jadi kelihatan yang nyontek ini siapa. Terus yang paling pengalaman gua tuh karena masalah tugas ini nyontek, pernah sampai 2 orang dapat nilai E dan dia harus ngulang di tahun depan mata kuliah itu, pelajaran itu. Oke, ekspektasi kalian tentang tugas di perkuliahan jangan terlalu enak ya. Malahan kalian harus memutar otak gimana caranya biar tugas itu selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya, jangan terus menunda. Oke. Terus menurut gue ini sih yang paling sering nih tentang percintaan ya, karena gue nggak pernah dapet namanya pasangan lah di dunia kuliahan, karena gue ada pas SMK. Teman gue kebanyakan dapet sih, rata-rata ada juga yang tahan, ada juga yang kandas. Sama juga gimana di SMK atau di SLTA lah istilahnya, ada juga yang lanjut sampai di dunia perkuliahan ini juga, dan ada yang juga kandas sebelum atau pas lulus SMA-nya. Menurut gue sih itu nggak ada yang aneh ya. Terus ekspektasi gue yang paling menggiurkan itu adalah kita bisa liburan bebas kemana-mana setelah kita masuk ke dunia kuliahan. Itu bener bisa bebas. Tapi ketika kalian bebas, kalian harus mikir juga tugas di belakang kalian itu mengintai. Tugas kan lagi enak liburan, terus teringat seketika tugas. Jadi ketika merusak mood seketika. Memang bisa benar, itu bisa kita lakukan untuk liburan bebas itu pas di tingkat 1 sampai tingkat 2. Kenapa karena menurut gue tuh tingkat itu masih enjoy-nya. Karena di dunia perkuliahan tingkat yang paling menyeramkan tuh tingkat 3, di mana tingkat 5 dan 6 situ benar-benar fresh-nya, pemikiran benar-benar pecah gimana gitu. Terus kalian masuk ke tingkat akhir situ kalian mulai agak slow, tenang, santai gitu. Terkadang juga di yang terakhir itu saking enak ke bawah slownya, lulus berapa tahun kemudian, amin mudah-mudahan gue cepat lulus, amin, doakan. Oke. Nah, ekspektasi selanjutnya itu kalian, ekspektasi yang menurut kalian paling itu mungkin kalian dapat tongkrongan atau teman-teman yang enjoy. Tapi menurut gue sama halnya kayak di sekolah, pertemanan mau itu di kuliahan mau itu di sekolah nggak jauh beda. Masih ada juga yang berkoloni-koloni, berkelompok-kelompok, kelompok A, kelompok B, sesuaikan dengan tipe-tipe gimana nya lah gitu. Saran gue buat kalian yang ingin kuliah, untuk masalah pergaulan ini, kalau bisa kalian harus menyesuaikan diri kalian ke semua circle yang ada. Kenapa? Karena di dunia perkuliahan ini kita mengajarkan realita bukan idealisme. Kita mengajarkan semua realita. Kita harus bisa ke
circle ini harus bisa, circle ini juga harus bisa, biar kalian di kuliahan nggak kerasa bodoh-bodoh banget gitu, biar kalian bisa enak gitu ngajari semuanya lancar, berteman muda, semua kayak perkuliahan kalian lancar. Karena selama yang gue rasai sampai sekarang ini, kebanyakan tuh individualisme, walaupun ada juga tugas kelompok dimana ada tugas yang berkelompok orangnya, tapi kerjakan juga individual oleh si A, satu orang itu terus ngerjain. Sama gue juga ngerasa gitu sih. Mungkin itu sih menurut gue ekspektasi yang wow menurut kalian di dunia sekolahan ke dunia kuliahan. Gue ingatin lagi, sorry bro, nggak seindah yang kalian ekspektasikan, karena di dunia perkuliahan itu ngajarkan realita. Dunia tuh pahit bener-bener. Kuliahan itu gambaran kecil kalian tentang dunia lah. Terus buat sama juga kayak kerja juga, sama-sama mengembari gambaran kecil tentang kehidupan. Gue salut juga buat kalian lah yang misalnya dari lulus sekolah kalian terus lanjut ke pekerjaan, nyari loker segala macam. Gue salut karena yang gue rasakan kalian enak, kalian udah punya duit sendiri, kalian bisa bebas ya. Kalau misalnya kalian udah di SMA atau kalian udah besar tuh, kalian pasti mikir di mana enak, dia itu kerja udah dapat uangnya sendiri. Cara gue kuliah mikir-mikir capek gitu. Terus sementara teman gue yang kerja ini mikir dia enak ya bisa kuliah santai, nggak harus kerja kayak gue jam-jam yang nggak jelas gitu. Setiap orang pasti menginginkan posisinya masing-masing, posisi orang lain. Setiap orang pasti ingin menginginkan posisi orang lain, sementara dia sendiri nggak tahu bahwasannya posisi dia sendiri itu banyak yang diinginkan oleh orang lain. Dan oleh karena itu marilah kita sama-sama serius, oke? Kali ini gue pengen kayak kotes kayak gitu ya, kita fokus satu titik, hanya itu titik itu kita fokus, kita titik dan raih bintang. Ayo, oke? See you next time.